Mazmur 57 ayatnya yang ke-8. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita mendengarkan satu pujian. Saudara, mengapa Raja Daud ada begitu banyak kali mengalami pembelaan dari Tuhan? Mengapa Raja Daud ada begitu banyak kali selalu mengalami kemenangan yang besar? Ketika dia menjadi raja, ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Karena apa, saudaraku? Karena Raja Daud di dalam ayat yang ke-8, Mazmur 57 ayat 8, ternyata dia adalah seorang pribadi yang selalu siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat yang ke-8, Alkitab mencatat, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Saudara, ada banyak orang Kristen tidak diberkati Tuhan karena apa? Untuk beribadah hari Minggu mereka tidak siap. Untuk beribadah satu minggu satu kali mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik, saudaraku. Bangun pagi, bangun lat, bangun terlambat. Datang di gereja, datang terlambat, saudaraku. Datang di gereja sibuk lihat-lihat HP. Hati yang tidak siap untuk beribadah itu fatal di hadapan Tuhan. Hati yang tidak siap untuk memuliakan Tuhan itu sangat fatal di hadapan Tuhan, apalagi ketika berada di gereja, apalagi ketika berada di dalam hadirat Tuhan. Ibadah di gereja, kita sementara berada berhadapan dengan Tuhan. Ibadah di gereja, di situ Tuhan ada, di situ Tuhan hadir, dan kita sementara, saudaraku, mempersembahkan pujian, korban kepada Tuhan tidak boleh dengan asal-asal. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud, Mazmur 57 ayat 8 di situ jelas sekali dikatakan, saudaraku. Hatiku siap, saudaraku. Ya Allah, bahkan bukan cuma satu kali dikatakan hati Daud siap. Dua kali dikatakan lagi, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Saudaraku, kesiapan hati itu sangat penting dalam hidup kita. Ketika kami dan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami, jemaat Pondok Daud, Jayapura, banyak kali kami sampaikan lewat khotbah, lewat firman, kalau boleh hari Sabtu paling lambat, kita sudah harus mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Kita sudah atur baju kita, celana kita kalau laki-laki, atur itu sepatu kita sudah dibersihkan, saudaraku, kemeja yang mau dipakai apa, kita sudah harus siapkan, saudaraku. Jangan sampai, saudaraku, hari Minggu kita bangun lat, baru cepat-cepat lagi mau cari Alkitab di mana, kita lupa menaruh Alkitab itu di mana. Sibuk pagi-pagi hari Minggu, aduh saya mau ini, sudah bangun terlambat. Jam berapa kita mau datang kepada Tuhan? Jam berapa kita mau beribadah? Pasti kita akan tiba di gereja kita, di tempat ibadah kita masing-masing pasti terlambat. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam sini, saudaraku, di ayat tadi, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bahkan ditekankan di ayat yang ke-9, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Jadi saudaraku, Tuhan mau benar-benar, saudaraku, kita menyenangkan Tuhan. Seperti tadi saya iringi dengan pujian yang menggunakan gitar, saudaraku.
Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Saudaraku, itulah sebabnya Daud sangat berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia tidak sembarang-sembarang untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dia tidak sembarang-sembarang, saudaraku. Mengapa Raja Daud itu sangat menyentuh hati Tuhan? Karena dia memang orang-orang yang benar-benar mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk Tuhan dia harus siap. Harus benar-benar full, harus benar-benar maksimal. Bagaimana kita mau dapat berkat yang maksimal dari Tuhan kalau kita beribadah terlambat? Bagaimana kalau kita mau dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan? Kita berkorban, kita pegang uang 100.000, kita tukar receh-recehan sampai jadi kecil-kecil. Itu yang kita persembahkan, uang yang kecil. Saudaraku, Tuhan mau kalau Tuhan memberkati kita besar, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Raja Daud dikatakan, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Saudaraku, kesiapan itu penting. Kita mau menghadap Tuhan jangan dengan asal-asal. Kita mau menghadap Tuhan itu jangan dengan sembarang-sembarang. Karena segala yang ada dalam hidup kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Tidak boleh sembarang-sembarang. Kalau kita mau melihat kemenangan dari Tuhan, kita mau mengalami promosi dari Tuhan, jangan sembarang-sembarang, saudaraku. Jangan dengan sembarang kita datang kepada Tuhan asal-asalan. Sudah saat pendeta berkhotbah, kita masih sibuk pegang HP, main Facebook, saudaraku, main TikTok, saudaraku, main game. Sudah ada di gereja, tidak fokus. Bahkan di dalam gereja kita melakukan dosa. Bahkan dalam gereja kita melakukan dosa, yaitu sementara kita main HP. Ada waktunya di rumah kalau kita lagi santai, saudaraku. Kalau kita lagi refreshing, bolehlah kita pegang HP ya saudaraku. Mungkin untuk mengisi waktu yang lowong. Tapi itu pun kita harus atur waktu kita dengan baik. Jangan sampai waktu kita habis dengan saudaraku, dengan HP. Usahakan kita belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kesiapan hati, persiapan segala sesuatu untuk beribadah harus benar-benar kita siapkan. Supaya apa? Tuhan mempersiapkan kita berkat dari surga, saudaraku. Tuhan mempersiapkan kita berkat yang terbaik. Karena kita pun belajar mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, baik hati kita. Daud berkata, jiwa kita, aku mau membangun jiwaku, hai jiwaku bangunlah. Bangunlah gambus dan kecapi. Saudaraku, tidak boleh asal-asal kita mengiring Tuhan. Apatah lagi kita yang sudah lama kenal Tuhan. Apatah lagi kita yang sudah lama menjadi orang Kristen. Tidak boleh asal-asalan dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Datang di ibadah harus fokus. Datang di gereja harus benar-benar dengan segenap hati. Sebab itu Yosua berkata, saudaraku, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, saudaraku. Tulus, hati yang sungguh-sungguh mau ngasih Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya akan membawakan sebuah pujian untuk mengakhiri firman Tuhan kita. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya
memberkati. Tuhan Yesus luar biasa.